Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suryono di channel Suryono Baja 45. Di video kali ini kita akan membahas atau bor apa aja yang bagus untuk digunakan di pertukangan, baik baja ringan ataupun pertukangan yang lainnya ya, atau kayu ataupun yang lainnya ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman bingung memilih bor apa yang bagus atau gimana cara memilih bor biar teman-teman nggak ragu gitu ya. Nah, di sini saya akan rekomendasikan cara memilih bor listrik ya, bor listrik yang bagus. Yang ingin beli bor baja ringan tapi ragu mau beli bor apa yang bagus. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini saya akan merekomendasikan seperti itu ya. Pertama, ini saya tes dulu ya. Tes ini bor. Ini saya gunain bor Meltik ya, ini udah lama banget ya teman-teman ya, sampai mereknya pun hilang. Ini kalau nggak salah udah 5 tahun saya pakai dan masih normal ya. Jadi saya coba dulu. Nah, ini tadi teman-teman lihat ya. Nah, kalau cara ngebornya seperti itu berarti ini kekuatannya jos ya, mantap ya. Pertama, cara kita memilih bor yang bagus itu kita perhatikan dulu gasnya ya. Nah, jadi teman-teman sebelum ke toko bangunan itu teman-teman harus coba dulu gitu ya. Kalau toko bangunnya nggak mengizinkan, teman-teman cari toko lainnya gitu. Cari toko lain yang mau dites ya. Pertama teman-teman tes dulu dari gasnya ya, seperti ini ya. Nah, bor baja ringan yang bagus itu dia nggak ngejut ya. Pas kita gas sedikit, dia akan berputar sedikit seperti ini ya. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi dia mengikutin tekanan kita. Kalau kita tekan kuat, dia akan kuat. Nah, gitu ya. Itu yang pertama ya teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman yang baru pertama kali membeli bor, itu perhatikan ini harus dua ya, dua arah ya, jangan satu arah. Kalau satu arah teman-teman bakal repot nantinya. Walaupun agak mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting dua arah gitu ya. Bisa dibuka, ini buka, dan ini mengunci. Nah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman lihat dari mesinnya ya. Baik di sini ataupun di sini. Kalau dia ada perincikan api, nah itu kurang bagus ya teman-teman, bor yang seperti itu ya. Di sini ketika kita bor, dia nggak ada perincikan api ya. Dia nggak ada percikan api di sini. Biasanya ada bor itu kan yang pas digas dia ada percikan api, itu bor mudah banget panas dan mudah rusak mesinnya. Dan ini bagus ya, jadi rekomendasi banget. Untuk harganya juga stabil ya. Di sini saya bukan iklan dan nggak dibayar sama siapapun ya. Di sini supaya teman-teman itu nggak buang-buang duit gitu ya untuk membeli bor, tiba-tiba baru beberapa bulan udah nggak nyaman memakainya gitu, atau udah ada kerusakan, itu kan pasti teman-teman sendiri yang nggak nyaman ya. Nah, jadi di sini saya rekomendasikan bor yang bagus ya. Nah, itu tadi 3 ya. Yang keempat ya teman-teman, di sini kita menggunakan bor ini kan seperti ini ya. Nah, cari yang ramping di sini ya teman-teman. Di sini ramping. Kalau dia ramping, otomatis kita akan memakainya. Di sini ada sela jari ya. Di sini kan udah ada untuk tempat jari atau telunjuk kita. Jadi tangan kita ini nggak terlalu mekar seperti ini ya. Nah, ada juga yang bor baja ringan itu yang gendut seperti ini. Nah, jadi kita makainya mekar seperti ini, itu tangan kita mudah sakit ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau yang ini saya biasa pakai ini, dia ramping banget, jadi makainya pun berhari-hari tangan kita nggak terasa sakit. Nah, seperti ini ya. Dia ramping di sini, jadi pas banget tangan kita masuk ke sini ya. Sweet seperti ya. Nah, itu mantap ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah tadi untuk pembahasan bor apa yang bagus untuk teman-teman beli ya, biar teman-teman nggak ragu lagi ya untuk membeli bor. Tapi untuk mereknya teman-teman bisa membeli merek apa aja gitu. Yang pastinya teman-teman udah tes tadi seperti tadi ya, untuk bornya seperti itu ya. Karena banyak merek bor itu beda-beda, dan ada yang bagus, ada juga yang nggak bagus gitu ya. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya saya akan rekomendasikan bor apa yang paling bagus untuk teman-teman beli. Nah, tapi di video selanjutnya ya. Untuk video ini